Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas komponis-komponis besar yang pernah hidup di dalam dunia ini. Dengan rasa kagum sejarah mengabdikan nama komponis-komponis agung seperti Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, dan lain-lain. Mereka adalah jenis menghasilkan musik yang memberi rasa indah kepada hati umat untuk berabad-abad lamanya. Mungkin kita menduga bahwa sebagai jenius, mereka dengan mudah menghasilkan karya-karya besar. Dugaan itu keliru, karena mereka bukan lahir begitu saja, melainkan melalui banyak pergumulan, belajar, dan berdoa. Marilah kita mengintip pergumulan mereka. Johann Sebastian Bach yang hidup di tahun 1685 sampai tahun 1750, artinya dia hidup di dunia ini selama 65 tahun. Sudah menjadi yatim piatu pada usia 9 tahun. Justru pada saat ia belajar mengembangkan minatnya pada musik, tetapi Bach berkemauan keras. Ia membaca buku hanya dengan sinar bulan yang masuk ke jendela kamarnya. Ia tidak segan berjalan kaki sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer selama berhari-hari untuk bisa mendengarkan konser organ. Sebelum mengarang sebuah lagu, lama Bach berdiam diri. Lalu di kertas kosong yang akan digunakannya, ia menulis JJ, Jesu Yehova, artinya Yesus, tolonglah saya. Kemudian kalau sudah selesai, pada bagian akhir kertas itu, Bach menulis SDG, Soli Deo Gloria, artinya kemuliaan bagi Allah. Bach mengagumi Daud yang memberikan tempat yang penting pada nyanyian dan musik dalam ibadah. Dalam Alkitabnya, di bawah 1 Tarawih 25, Bach mencatat, musik adalah buah Roh Kudus. Bach juga sangat terkesan pada 2 Tawari 5 ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Pada ketika itu rumah Tuhan dipenuhi awan. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Berikutnya kita akan melihat sejarah dari Schott Friedrich Handel yang lahir di tahun 1685 sampai tahun 1759. Artinya, dia hidup di dunia ini selama 74 tahun. Mempunyai cara lain dalam pergumulan mencari ilham. Untuk mengarang sebuah oratorium, Handel mengurung diri selama berhari-hari di kamarnya. Ia tidak mau bertemu dengan siapapun. Pada suatu hari, ia pernah keluar dari kamarnya, memegang kertas-kertas berisi karyanya, sambil menangis dan berteriak, "Saya telah melihat surga! Saya telah melihat Tuhan!" Schott Friedrich Handel terkenal dengan lagunya dengan Haleluya yang sering dinyanyikan di pelosok dunia saat ini. Kemudian kita akan menyinggung Franz Joseph Haydn yang lahir di tahun 1732 sampai tahun 1809. Artinya dia hidup selama 77 tahun di dalam dunia ini.
Lahir dalam keluarga miskin di desa di pedalaman Austria, ia mencari nafkah dengan jalan menjadi pemain biola di depan restoran. Bahkan kemudian hari ini ia bekerja sebagai musikus di rumah-rumah bangsawan. Haydn dijuluki bapak segala simfoni sebab ia mengarang begitu banyak simfoni. Sebelum ia mengarang suatu simfoni, ia lebih dulu beretut di depan pianonya dan menundukkan diri. Ia pernah menjelaskan, dalam keteduhan seperti itulah saya meminta bakat yang diperlukan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan pantas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bila Tuhan telah melahirkan komponis-komponis besar. Melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga mendidik kami agar bisa memuliakan nama Tuhan di bidang musik gerejawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.